Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Di pagi yang sangat adem ayem, rintik-rintik hujan, suasananya mendung. Mudah-mudahan suasana hati dan pikiran teman-teman semuanya tidak mendung, tetap cerah. Masih suasana lebaran, Idul Fitri. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin buat semuanya. Bukan menjelang ya, setelah beberapa hari Idul Fitri, saya kedatangan salah seorang mamang, adik dari ayah saya. Selama ini hidupnya alhamdulillah sehat, pergaulan luas, secara fisik kuat. Seingat saya, beliau sejak saya masih kecil suka merantau. Kebanyakan orang-orang tempat kampung saya tinggal banyak merantau di Jakarta. Sampai beberapa tahun belakangan yang lalu, tahun 2018 kalau nggak salah, saya tanpa sengaja ketemu beliau di Jakarta. Waktu itu saya pulang dari Puncak Bogor, bermalam di Jakarta. Siangnya saya hendak pulang, ketemu di salah satu terminal. Beliau lagi ngasong. Pasca Idul Fitri kemarin, silaturahim, jenguk saya, alhamdulillah, karena saya bagaimanapun masih keponakan beliau. Lalu cerita bahwa kehidupan beliau di kampung di sini itu apa ya, hidup di kampung sendiri kok kayak hidup di perantauan. Bahkan mungkin kayaknya lebih enak di perantauan daripada di kampung sendiri. Saya di sini katanya merasa asing. Sekarang beliau tidak punya tempat tinggal. Tinggalnya hanya di bangunan-bangunan terminal kampung beliau tinggal. Numpang-numpang lah kayak gitu. Usia beliau sudah 50 tahun lebih. Giginya sudah banyak yang tanggal. Mungkin kalau dihitung ada sisa sekitar 15 gigi. Beliau katakan makan pun nggak bisa dikunyah lagi. Memprihatinkan. Akhirnya ya
kita dialog, ngobrol, ngalor ngidul, ngetan ngulon, ya kan. Stres dia, depresi. Hidup sekarang sudah berubah, beda dengan masa lalu. Betul, hidup berubah dan akan terus berubah. Yang tidak pernah berubah cuman satu, yaitu perubahan itu sendiri. Jadi saya bilang, kalau kita tidak berubah, tidak siap berkompetisi dalam dalam kondisi apapun, siap-siaplah nanti kita akan tergilas oleh perubahan. Dari situ saya mengambil kesimpulan, tadi hidup selalu berubah. Dulu saya ingat betul ketika kalau ke kota Jakarta naik bus, naik kereta, banyak pedagang-pedagang asongan kaki lima. Sekarang hampir dibilang tidak ada, sepi. Semua orang sekarang melakukan jual beli lewat online, termasuk makanan sekalipun, minuman, semua hampir bisa dilakukan lewat online dari rumah saja. Waktu itu sejak dulu lah, 24 tahun yang lalu saya pernah bilang kepada beliau, belajarlah berbisnis, jualan janganlah dilakukan dengan secara monoton seperti itu, yaitu ya hanya sekedar jual-jual saja, tidak membangun sebuah tim, tidak membangun sebuah kerajaan yang semuanya dilakukan sendiri. Kelemahannya ketika kita tidak bisa melakukan hal itu, entah karena kondisi yang kurang sehat atau hal apapun, otomatis omset tidak ada, penghasilan tidak ada, pemasukan tidak ada. Sedangkan kebutuhan hidup terus berjalan, ditambah lagi punya anak, punya istri, punya keluarga. Sampai beliau bilang, saya mau pulang ke anak, bingung. Ya gimana mau nggak bingung, orang dia masa mudanya bisa dibilang arogan ya, suka keras ADRT terhadap anak, istri dan anaknya, padahal anaknya saat itu masih kecil, kalau nggak salah usia SD kelas 1 atau kelas 2 lah. Saya pernah bermain ke kontrakannya yang di Jakarta waktu itu, yang nggak tega saya melihat kelakuan beliau, malah sedikit hajar. Ditambah lagi usaha beliau itu tidak pernah memikirkan untuk masa depan, untuk kebutuhan-kebutuhan tak terduga. Jadi ketika usaha dapat penghasilan hanya buat makan, besok mikir lagi, kerja lagi, buat makan lagi, ya terus begitu aja habis-habis. Kalau usaha kerja hasilnya hanya buat makan, yang ada jadi kotoran. Nggak pernah memikirkan bagaimana mempersiapkan diri sendiri dan keluarganya. Nggak pernah nabung, hidup di kontrakan. Kata saya, cobalah pikirkan, kita hidup di kontrakan lagi bujangan, menikah di kontrakan, punya anak di kontrakan, jangan-jangan nanti
menikahkan anak pun dikontrakan, bahkan sampai mati pun dikontrakan. Lah kita nggak punya bernaung tempat tinggal sendiri, bagaimana? Oleh karena itu saya ingin berpesan kepada teman-teman semuanya, kalau mau sukses, pergunakanlah 3 hal ini. Pergunakanlah sebaik-baik mungkin 3 hal ini. Kita hidup itu ada waktu pagi, siang, sore atau malam. Pergunakanlah hal 3 tersebut. Maksudnya apa? Waktu pagi gunakanlah kita untuk belajar, karena waktu pagi itu adalah waktu masa kecil kita, di mana masa kecil kita belum pernah terpikirkan untuk memulai kerja atau usaha. Gunakanlah sebaik mungkin untuk belajar. Belajar apa saja, tidak harus secara formal, bisa non formal, bisa belajar dari kehidupan, dari lingkungan sekitar kita tinggal. Kalau bahasa sekarang namanya investasi leher ke atas. Dan yang namanya belajar itu sebenarnya bukan hanya di saat-saat masa kecil. Yang namanya belajar itu dari mulai kita lahir sampai menjelang liang lahat. Begitu menjelang waktu siang, waktu kita dewasa, waktu kita muda, pikiran kita sudah berubah, pergaulan kita sudah meluas, dan lain sebagainya. Gunakanlah waktu tersebut untuk berusaha, untuk bekerja dengan keras. Tapi jangan selamanya bekerja keras, imbangi juga dengan kerja cerdas. Boleh bekerja keras, boleh Anda bekerja sebagai apapun, sebagai karyawan, kerja kantor dan lain sebagainya, silakan. Tapi jangan lama-lama, 2-3 tahun saja. Selama bekerja itu kita banyaklah nabung investasi, misalnya di logam mulia, reksadana, saham atau apapun itu. Nabung seperti itu kan nggak perlu uang besar. Yang penting kita konsisten. Begitu 2-3 tahun uang kita sudah terkumpul, bangunlah usaha. Dan usaha pun jangan dilakukan semuanya sendirian. Kita harus punya target 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, harus autopilot. Kalau sudah bisnis usaha kita autopilot, sudah punya kerajaan, sudah punya penghasilan, sudah punya pemasukan, bangun usaha-usaha yang lain, ciptakan passive income yang lain. Semakin banyak passive income yang kita dapatkan, kita akan semakin lebih baik, enak, nyaman di masa depan, di masa tua. Ada yang bilang, tapi kan lama, tapi kan nggak gampang, susah, ini dan itu dan sebagainya. Betul. Tapi itu lebih baik daripada berlama-lama jadi miskin, bahkan sampai mati pun miskin, nggak punya tempat tinggal pun nggak punya, atap pun tiada. Aduh. Saya prihatin melihat hal seperti itu banyak di lingkungan kita, tetangga kita, teman-teman kita, lingkungan kita, kerabat kita. Aduh, banyak sekali. Karena apa? Karena kita pasti akan menghadapi masa tua, di mana sore mulai menjelang, fisik kita, usia kita tidak memungkinkan lagi untuk beraktivitas seperti saat muda.
Dah kan kita punya anak, ya nanti minta sama anak. Ya kalau anak kita sudah sukses. Kalau belum, anak kita masih bergantung sama kita sebagai orang tua. Tapi saya usaha selalu gagal. Jangan putus asa. Justru masih muda, terus berjuang. Gagal bisa kita ulang. Sampai kapan? Saya ingat betul pertandingan sepak bola. Karena saya suka bola. Dulu saya suka bola. Saya di saat-saat remaja, kalau ada pertandingan bola di televisi, saya lebih mengutamakan nonton bola daripada nongkrong ngumpul sama teman-teman. Saya ingat betul bagaimana pertandingan bola final Liga Champion tahun 98 mempertemukan antara Real Madrid, Bayern Munchen versus Manchester United. Waktu itu Manchester United itu ngebul lah istilahnya. Ngegasnya betul. Macam Valentino Rossi, macam Marquez. Ngegas pokoknya. Klub-klub sepak bola ketemu MU itu atis, dingin, kaku. Pemainnya waktu itu, di antaranya penyerang utamanya adalah Dwight York yang dari Trinidad Tobago, sama Andy Cole. Pemain tengahnya itu David Beckham, yang tendangannya, ya kan, kalau siap bebas atau tendangan bebas sama tendangan siap pojok itu bolanya bisa melintir, susah ditebak. Bayern Munchen pemain waktu itu bisa dibilang nggak ada yang terkenal, cuman penjaga gawangnya aja nomor 1 di dunia saat itu. Siapa tuh? Singa siapa? Oliver Kahn. Dari sejak pertandingan dimulai, entah menit keberapa itu saya lupa, Bayern Munchen mencetak gol lebih dahulu 1-0. Dan itu berlangsung selama sampai 90 menit. Ngeri. Rame waktu itu pertandingan. Saling serang. Bahkan di menit-menit terakhir ketika terjadi sepak pojok, itu semua pemain Manchester United maju ke depan gawang lawan semua, sampai kiper-kipernya maju. Sampai 90 menit tidak ada terjadi gol lagi. Kemenangan sudah di depan mata, kekalahan sudah siap diterima Manchester United, tapi semangat juangnya sampai betul-betul titik darah penghabisan. Wasit hakim waktunya itu mengangkat waktu tambahan 3 menit. Begitu hakim garis memberikan waktu tambahan 3 menit, Sir Alex Ferguson, pelatih Manchester United pada waktu itu, mengganti 2 pemainnya sekaligus. Dwight York sama Andy Cole itu diganti oleh Teddy Sheringham sama Ole Gunnar Solskjaer. Tempur habis-habisan sampai betul-betul titik darah penghabisan. Dan mereka berdua itulah yang akhirnya mencetak gol lewat tendangan bebas semua, lewat sundulan semua.
kemenangan yang sudah di depan mata akan bakal diraih oleh Bayern Munchen, sirna. Merinding saya kalau masih ingat hal itu. Dari situ saya banyak belajar tentang arti sebuah perjuangan. Selama apa yang kita yakini betul, benar, positif, tidak merugikan orang lain, perjuangkan. Sampai kapan? Sampai Tuhan berkata, kamu saatnya pulang. Kalaupun kita sukses di detik-detik terakhir, siapa yang bakal tahu? Tapi kan kita tidak menikmati hasilnya. Oke, nggak apa-apa bagi saya. Tapi akan dikenang sepanjang masa. Itulah arti sebuah kemenangan. Kita bisa menikmati hari-hari tua kita. Bahkan meninggalkan banyak kebaikan saat kita berpulang ke Maha Yang Kuasa. Tinggalkan wakaf, sedekah, bangun yayasan, bangun lembaga pendidikan, pesantren, sekolah, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan kita bisa sukses, itu semua akan menjadi amal kebaikan kita di masa kelak saat kita sudah tiada. Oke, sahabat, untuk Anda yang saat ini sedang berjuang, apapun yang Anda perjuangkan selama itu tidak merugikan orang, justru banyak membantu orang lain. Karena sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat untuk banyak orang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.